Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya, dengan Miss Jenny dalam acara 1 Jam bersama Jen Merlin. Saya Jenny Cahyadi, kita akan mengundang narasumber kita dari belajarkonseling.id, seorang pakar, karakter spesialis, dan founder pendidikan karakter. Beliau juga sangat kaya akan pengalaman di bidang psikologi, konseling, hipnoterapi, NLP, dan juga guru muda yang telah melahirkan banyak konselor profesional melalui program Building Professional Counselor. Beliau juga adalah seorang trainer, coach yang juga merupakan penulis buku Juara Kehidupan, Sukses, Begin with Character, Jago Konseling. Bukunya ada juga yang berjudul Embryo of Success, 7 hari membentuk karakter anak, Success with Family, 37 jam ciptakan karakter sukses dan hidup bahagia. Beliau adalah Bapak Timothy Wibowo dari Surabaya. Kita sambut Pak Tim dengan antusias dan bahagia. Kita ajak ya Pak Tim untuk bergabung bersama kita. Selamat malam Pak Tim. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam ya Pak Timothy, semoga sehat. Ya, kita akan langsung padatkan saja supaya waktu kita itu efektif. Apa kabarnya Pak Timothy hari ini? Baik, Bu. Ibu Jenny gimana Sebelumnya, kabarnya? Baik. Baik, sebelumnya kita sangat berterima kasih ya atas kehadiran Pak Timothy yang sudah menyisikan waktunya yang begitu berharga yang seharusnya berada di antara keluarga untuk sharing bersama kita malam ini. Jadi teman-teman semua, ya bila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya, nanti kita akan sambil berbincang, kita akan sambil menanyakan juga bila ada. Jadi begini Pak Timothy. Kita tahu kehidupan remaja itu kan adalah fase kehidupan yang krisis ya, kritis dan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, sosial budaya. Nah, sebelumnya pandemi COVID-19 itu telah menjadi sebuah masa transisi yang mungkin secara revolusi berubah begitu cepat ya, sehingga para remaja itu dalam sesaat bisa jadi mereka belum beradaptasi dengan kondisi pandemi yang mengharuskan mereka membatasi diri, belajar online, dan sebagainya. Nah, ketika setelah berdamai dengan pandemi, dan kini dalam kondisi yang kita mungkin tidak pasti ya, sekarang ini apakah COVID telah berlalu atau masih tetap ada ya, karena kita juga melihat rating COVID juga mulai naik kembali, tapi kondisinya di Indonesia telah dinyatakan bebas pandemi, jadi status pandemi memang telah dicabut. Tapi setidaknya kalau sudah dicabut pun kita semua kan kembali ke kehidupan yang dianggap normal ya, anak-anak sudah kembali ke sekolah, kembali beraktivitas seperti biasanya. Tapi dengan berbagai gejolak perasaan nih Pak Tim, ada yang tenang melaluinya, ada yang masih takut-takut, ada juga yang masih merasa trauma. Kira-kira menurut Pak Timothy, apa tantangan dampak pandemi kemarin ya terhadap kondisi psikologis dan perilaku remaja yang terlihat saat ini? Oke. Silakan Pak Tim. Macam-macam ya dampaknya COVID dari dampaknya pandemi. Mau ngomong yang mana juga, misalnya angka pernikahan anak itu naik 300% di Indonesia. Seperti itu. Terus habis itu masalah bullying itu masalah yang mungkin ceritanya jadi di rumah nggak semua anak suka dengan sekolah di rumah online, hanya beberapa anak saja yang suka. Mungkin misalnya kita mengacu dari sisi kepribadian anak, itu yang bisa belajar di rumah mungkin hanya melankoli dan flekmatis. Sisanya mereka tertekan di rumah. Terus kemudian mereka jadi konflik sama orang tuanya. Seperti itu.
jadi konflik, terus kemudian jelas anak sama orang tua tergantung anaknya usia berapa atau remajanya usia berapa. Mereka akhirnya Berantem ya. keluar dari kandang, sekarang sudah Ah, apa namanya, keluar dari kandang iya ya. sudah cenderung aman. Bebas Mereka merdeka mungkin, ya. ya, mereka bebas merdeka, mereka mungkin beberapa nggak semua, ada yang out of control seperti itu. Eh, Lalu saya mau cerita sedikit deh. Saya mungkin nggak menjawab, mungkin nggak seluruhnya menjawab, tapi saya mau cerita sedikit Boleh, boleh. bahwa Ya, masalah anak ini kan sebenarnya masalah eh, bukan, gimana ya istilahnya. Saya kemarin malam mm-mm. itu nge, ngecek berita, cek tentang Topna, terus tentang konseling dan lain-lain. Saya cek, terus kemudian saya ngecek dengan beberapa software yang berbayar juga, dan dari Google juga, saya melihat masalah anak ini sebenarnya nggak terlalu memiliki engagement yang tinggi. Engagement itu apa sih? Engagement itu misalnya di like, di share, di subscribe, terus abis itu nilainya rendah sekali. Jadi masalah anak di Indonesia ini sebenarnya besar, tinggi, cuma Mm-mm. belum diperhatikan secara serius seperti itu. Siapa yang harus memperhatikan? Saya nggak ngomong pemerintah, saya ngomongnya adalah orang tua, keluarga sendiri, seperti itu. Benar-benar. Mm. Kalau misalnya mau ngomong pemerintah, pemerintah tentunya paling gampang mengeluarkan datanya adalah eh, dari siapa namanya, lembaga permasyarakatan anak, penjara Ya, anak. KPI. Dari penjara anak tinggal dikeluarkan aja datanya. Anak-anak yang di penjara ini masalahnya apa? Ternyata anak-anak yang di penjara itu masalahnya adalah 80% masalah narkoba. Jelas lah, mau Mm. memenjarakan seseorang itu nomor satu harus cenderung perilakunya bermasalah, dan perbuatan tersebut memang melanggar aturan negara. Narkoba itu sudah pasti melanggar. Nah, anak-anak usia Ya. 14 sampai 18 ada di mana namanya? Ada di lapas tersebut. Terus kemudian Boleh ya, Pak? um, boleh, Usia boleh, 14 tahun boleh dipenjara. Oh. boleh. Ada syaratnya, tapi Hmm. syaratnya gini. eh, Pertama kali, yang pertama adalah itu bukan perbuatan yang pertama. Jadi dia sudah melakukan itu Oh, berulang, oke. seperti itu. Terus kemudian dia bisa dipenjara. Terus kemudian 14 sampai 16 ada kok Bu di setiap mana ya, Mhm. daerah, mungkin ada, mungkin seperti itu. Nah, dan kemudian kalau misalnya tadi kita ngomong Pak, gimana dengan bully dan lain-lain? Apakah bully itu ada kasusnya di penjara? Ada, tapi nggak banyak, mungkin 20% aja. Tapi Mhm. semakin ke sini bully itu makin menakutkan karena Merajalela. ada yang Ya. ada yang harus diamputasi tangannya sampai karena korban bully, ada yang meninggal Iya, dan benar. lain-lain sebagainya. Terus tadi hari ini eh, Mhm. saya baca bahwa dari tahun 2001 ke 2022 bukan kasus ya, presentase pernikahan anak itu meningkat Mhm. 300%. Saya nggak tahu apa Nah, sebabnya, apakah gara-gara nah, pandemi. Ya, nah, kenapa Bu? kalau misalnya ya Pak ya, kasus peningkatan nikah di usia dini anak itu meningkat, otomatis tingkat putus sekolah juga makin tinggi dong Pak. Kan tidak mungkin dia sudah menikah itu dia boleh melanjutkan sekolah seperti biasa. Bisa jadi. Cuma apa ya? Ya, ya semuanya bisa jadi, Bu. Semuanya bisa jadi. Misalnya dia putus Hmm. sekolah, terus kemudian dia otomatis apa yang terjadi, misalnya terjadi pernikahan secara dini, tingkat kematian ibu dan anak semakin tinggi. Iya, Terus benar. kemudian ini Masa pernikahan depannya anak ini tidak bukan, menentu. ini sebentar. Pernikahan anak ini bukan berarti dua-duanya anak loh ya. Atau Iya, pernikahan iya, remaja iya, iya. dua-duanya remaja ya, ngerti Benar, ya? benar, benar. Ya, Bisa ngerti. jadi Bisa yang jadi pria usianya yang perempuan, yang yang pria udah wanitanya yang dewasa, ya wanitanya yang masih berusia sangat dini, iya. ya seperti itu Bu. Nah,
balik lagi ke pertanyaan Ibu, misalnya pandemi ini Ya. gimana ya? Pandemi ini memberikan dampak yang sangat kompleks bagi anak-anak. Cuma Hmm. kembali lagi, secara emosi lebih tepatnya, ada yang merasa terkurung, jenuh belajar di rumah, terus kemudian keluar, anak-anak eh, senang sekali sekarang sekolah. Tapi ya betul, masalah-masalah itu masih tetap ada dan harus diperhatikan. Masalahnya apa? Ya mungkin satu masalah belajar, perilaku, guru-guru tuh ngeluhnya gini, bukan mengeluh ya, tapi mereka melihat kebiasaan anak baru, anak-anak yang baru sekarang ini, Hmm. mereka lebih pintar sih. Mereka lebih pintar, lebih cepat berpikirnya karena mereka sudah terbiasa 2 tahun lebih ini berpikir untuk apa ya, mencari solusinya sendiri, googling, terus kemudian mencari Benar. ininya, mencari sumber lain, second opinion dan lain-lain itu sudah otomatis. Satu, guru-guru itu sekarang menghadapi anak-anak yang mungkin tingkat pengetahuannya mungkin nggak jauh dari gurunya. Benar sekali, Pak. Iya. Sampai Ya, anak-anak satu. itu merasa saya nggak butuh guru gitu. Saya hanya butuh Google. Iya. Iya. Yang kedua, eh, ini cerita beberapa guru juga. Iya. Tiba-tiba lagi di kelas, sekarang kan boleh bawa handphone tuh sekolah. Oh, iya, iya. Di tempat saya boleh sih, tempat di Iya, beberapa mungkin sekolah. beberapa Nah, sekolah beberapa tergantung sekolah ya, boleh. tergantung kebijakan Tiba-tiba sekolah. tiba-tiba anaknya bisa keluar, angkat telepon di luar, seperti Heeh. itu. Nah, sekolah kan, nah ini sekolah perlu adjust maksudnya perlu meningkatkan lagi. eh, ini harus ada aturan yang di-adjust. Penggunaan Iya. handphone gimana? Seperti itu. Soalnya kan kondisi-kondisi seperti ini tiba-tiba bisa aja sekolah tadinya misalnya ya, hari ini kita pulang jam 4, besok pulang jam Mm-mm. 12 karena mungkin masih Mm-mm. masih masa orientasi bersama, atau ada apa ya, ada sesuatu yang nggak bisa diduga, tiba-tiba sekolahnya harus harus libur dulu gara-gara pandemi atau apa seperti itu. Nah, seperti itu. Hmm. Dan juga sekarang media pembelajaran nggak bisa kembali seperti dulu lagi. Iya, Seperti itu. iya. Iya kan, membaca pelajaran. Jadi misalnya guru ngajar ada materi yang kurang, udah deh kamu buka link ini nanti belajarnya dari sini ya. Sekarang kamu boleh pulang. Seperti itu. Nah, ya Hmm. kompleks ya. Sekarang kita mau lihat yang mana? Dari sisi emosi, dari sisi pembelajaran, dari perilaku, dari kita orang tuanya mau concern sama anak nggak? Kalau saya melihat sampai sampai semalam, saya lihat sih top trending semalam itu apa? Saya iseng-iseng lihat Hmm. top trending semalam apa? Semalam saya masih lihat monkeypox apa ya? Cacar air, Iya, cacar monyet. cacar monyet, iya, cacar monyet. Saya sudah lihat itu top trending tinggi, terus kemudian baru saya tahu di Indonesia, beritanya masuk ke Indonesianya baru hari ini. Kan kemarin Eropa dan Ya, apa namanya Amerika yang trending, hari ini di Indonesianya. Saya lihat anak, bahkan ini 5 menit 10 menit sebelum kelas, jangan-jangan saya salah, saya masih ngetik lagi, saya coba, jangan-jangan saya salah ya. keyword nih. Saya coba, misalnya saya ketik anak yang keluar tuh anaknya artis lah, si artis ini mau melahirkan anak kedua, jadi yang edukasi untuk anak, untuk emosi, untuk perkembangan anak, masalah anak masih kurang tinggi apa engagementnya. Ya itu kan gimana ya? Saya cuma ngetes sederhana aja. Ada nggak orang tua yang mau cari solusinya itu di Google? Google kan apa ya? Iya, benar. Serba tahu. Kayak guru guru Iya dunia iya iya kita ya. gitu. Iya iya. Seperti itu Bu. Ya itu. Iya, jadi kalau seperti itu ya Pak, kita melihat berarti sudah terlalu banyak ya remaja-remaja itu seakan kesannya mereka itu menahan kreatif diri dia, energi di mereka yang secara fisik selama ini. Tapi setelah dia keluar dari kondisi pandemi ini, kan tadi katanya wah bebas merdeka gitu ya. Nah, tapi kebiasaan-kebiasaan membawa handphone tadi ya itu mungkin mungkin saja masih ada sebagian sekolah yang memperbolehkan membawa handphone, tetapi itu kan sangat mempengaruhi fokus anak-anak ya Kak, ketika mereka itu mendengarkan pembelajaran yang dibawakan guru. Bisa jadi pikiran mereka itu ya di handphone, di game ya, di TikTok dan sebagainya, nggak fokus gitu. Lalu juga banyak yang sekolahnya tidak memperbolehkan mengambil handphone, tapi juga mereka itu mencuri-curi mengambil handphone ke sekolah gitu. Nah, bagaimana tindakan guru yang sebaiknya ataupun ya secara sistem lah dari sekolah itu ya, bagaimana menghadapi karena kalau anak-anak ini
udah namanya adiksi ya gitu ya. Itu seperti kita kalau udah teradiksi narkoba itu sangat susah untuk lepas gitu. Jadi sama sebenarnya prinsip adiksi itu karena mereka udah menemukan kenyamanan di sana. Jadi tidak nyaman lagi di sekolah. Bagaimana ini Pak Tim? Oke. Eh, ya, yang pertama memang harus buat aturan, ya, misalnya Mm-mm. sekolah. Nah, kalau sekolah buat aturan tuh gampang, sekolah Ya. menjalankannya tuh gampang. Kemudian Tapi siswa curi-curi itu berkonflik, loh Pak. Udah ya, dibuat aturan, tapi curi-curi juga gitu. ya kan gini, kan bisa diminta handphonenya. Sini masukin Hmm. keranjang, pelajaran ini di silent, selesai nggak ada yang Hmm. curi-curi. Yang curi-curi itu Hmm. kalau di rumah, seperti Ya itu. itu, ya itu benar Nah, juga. Nah, yang banyak curi-curi di rumah, makanya sekolah cenderung gampang. Gini loh, tantangannya orang tua sebenarnya sekarang. Orang tuanya Ah. bisa konsisten, disiplin nggak? Terus gini, orang tua sudah nggak perlu takut sebenarnya apakah anak saya kecanduan Hmm. HP ataupun game. Apakah game ini Iya. merusak? Sudah nggak zamannya. Bukan sudah nggak zamannya. Sekarang sudah ada Tapi yang lebih masih jahat daripada jadi itu. trending kekhawatiran orang tua yang paling tinggi masih tetap itu Pak Tim. Iya, Coba kita gini, bantu gini, ya. gini, gini, gini. Mungkin misalnya dibuat, jadi gini, kenapa orang tua anak saya kecanduan handphone? Mungkin itu adalah kosakata yang paling gampang. Tapi sebenarnya saya melihatnya lebih jauh daripada itu. Di dalam gadget kita itu ada Ya. namanya artificial intelligence. Ini Mm-mm. jahat-jahat banget. Contoh gini. Saya Mm-mm. suka nonton film perang mungkin. Maka handphone saya, gadget saya itu akan memberikan saran, ini loh ada film perang Rujukan. baru, Ya. rujukan Ya. film bunuh-bunuhan terbaru, film apa Ya. terbaru, saya dikasih gitu. Ibu bisa bayangkan Ya. kalau otak saya isinya film perang terus, seperti itu, ya kan? Ya, Apa benar. namanya, Jadi balas terus menerus. dendam, seperti. Nah, Mm-mm. harusnya, harusnya sebaiknya kalau misalnya mesin itu punya punya program pendidikan karakter, tahu nih, Timothy suka film perang. Gimana kalau kita kasih dia Iya. film tentang yang opposite apa yang berlawanan, misalnya film tentang Iya, drama ya. keluarga, keluarga cemara kayak kita kasih tawaran terus habis itu film perang-perangnya kita blok-blokin semua. Paham ya? Seperti itu. Iya, Nah, paham. Ya. kalau kalau game itu kan cuma stuck di satu titik gitu loh. Tapi kalau Heeh. misalnya kita sudah mulai sukanya perang terus habis itu disuguhin hal-hal seperti itu terus, ya kita sudah punya dunia sendiri, kepalanya isinya waduh, Ya. ketemu nggak senang sama orang orang ini enaknya kita bom aja ya, seperti itu kan pikirannya sudah Iya. kayak Tapi gitu memang itu yang sengaja diciptakan seperti itu, Pak. ya Karena memang memang, harus ciptakan iya. seperti itu, makanya saya dulu sempat bilang bahwa yang namanya robot itu tidak bisa mengalahkan hatinya manusia seperti itu. Tapi kalau sistem ini sudah jalan, sekarang sudah jalan sih seperti itu. Iya, Anda iya. sukanya apa? Anda disuguhin terus seperti itu. Paling gampang melihat dunianya anak Anda itu ya lihat story-nya. Story apa? Hmm. Story Instagramnya, story YouTube-nya dia. Lihat film-film yang muncul yang direkomendasikan oleh YouTube tuh apa? Seperti itu ya, di Instagram lihat story-nya yang muncul tuh apa seperti itu. Iya, iya. Kalau yang muncul itu masih makanan, masih apa, oh mungkin dia lagi pingin coba makan atau coba membuat masakan, Atau hobi dengan kuliner ya. ya, atau hobi dengan kuliner seperti itu. Nah, itu salah satunya untuk ngecek tracking sebenarnya isi Iya, kepalanya Anda itu apa. Nah, oke. jadi kalau game itu ya itu aja. Saya main game nggak? Saya masih main game. Tapi saya main game, anak saya main game, main seperti itu. Mm-mm. Tapi itu bukan bukan kekhawatiran saya yang sama seperti dulu. Tapi sekarang ini sudah lebih jauh daripada itu. Pengaruh ya yang diberikan, pengaruh atmosfer tersendiri yang bisa diciptakan seperti itu oleh mesin. Nah, Berarti Berarti bukan berapa lama mereka bermain game ataupun terkontaminasi dengan internet ya Pak, atau terekspos dengan internet. Tetapi bagaimana kualitas ya yang diberikan dari exposure terhadap internet kualitas itu? makanan untuk otaknya dia, Iya, ya betul. ya terhadap anaknya itu ya.
Misalnya dia Ya. menghabiskan waktunya bermain internet, tapi untuk mencari hal-hal yang bermanfaat, ya itu ya sah-sah saja ya untuk mencari hal yang berkreativitas. Salah satunya seperti kata Bu Vina ya. Nah, ataupun juga kita misalnya anak-anak itu menonton video-video yang ternyata membuat mereka itu punya perspektif yang banyak tentang dunia ya. Itu mungkin bisa dikatakan itu berarti tidak adiksi ya Pak ya. Begitu. Kalau Jadi kita misalnya sifatnya, ya kalau misalnya sifatnya untuk pengembangan pengetahuan sih ya, it's okay ya, nggak apa-apa ya untuk sesuatu ya, belajar yang oke. baru. Tapi ya itu kembali lagi, balik lagi keluarga punya standar nggak untuk itu. Itu Oke, aja sih. berarti ya kita jangan patokkan waktunya ya, tetapi kita lihat kontennya apa ya, itu dulu yang paling penting. Dan kalau adiksi ini, ya itu tergantung kepada masing-masing keluarga ya. Ini tadi karena udah ditanyakan ibu-ibu dari mereka belum join, tolong dong tanyakan bagaimana ini anak saya sudah adiksi karena terlalu lama bermain handphone selama pandemi, bla 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 gitu. Jadi Nah, bagaimana kalau solusinya anak saya nggak mau lepas dari handphone gitu Pak Tim? jadi gini, kembali lagi, jadi gini, adiksi handphonenya itu Hmm. apa jenisnya? Main game atau Hmm. apa? Nah, Anda harus tahu dulu anak Anda ini terekspos oleh apa ya? Anda ada teradiksi keterikatan akan apa? Lihat Kalau aja misalnya Instagramnya, main game, lihat story-nya. ya kalau uh, Ya kalau misalnya main game, misalnya dia sudah uh, main-main game ya, dibuatkan aturan. oh Jadi gini, ya, kadang-kadang salahnya gini loh, salahnya tuh dari awal. mm-mm, Anda caranya mm-mm, memberikan handphone itu gimana? Caranya Anda memberikan handphone gimana? Anak minta langsung dikasih, ya udah ini punyamu, atau Anda bilang ini punyanya ayah atau ini punyanya bunda. Ini saya pinjamkan ke mm-mm, kamu. Berarti kalau ini mm-mm, dipinjamkan, kalau ini punya mm-mm, saya, berarti saya masih mm-mm, boleh pinjam pakai ya. Saya masih boleh pakai. Passwordnya you bagi ke saya. Seperti itu. mm. Kalau ini punya saya, berarti satu saat ini boleh saya ambil lagi. Seperti itu. Aturannya sudah di depan dulu Berarti, seperti itu. Kalau misalnya oke. orang tua sekarang kesulitan, ya mungkin mereka dulu nggak mikir panjang untuk Iya, sampai ke sini udah gitu loh. terlanjur dibelikan handphone satu orang satu Pak anaknya. Mm. Iya, iya. Ya Lalu, terus lalu, kembali lagi, uh, kemudian buatkan aturannya. Tapi aturannya ini jangan buat anak saja, aturannya ya buat satu keluarga. Misalnya iya this is benar. family time seperti itu. Kita family time. Mm-mm, Kamu taruh gadgetnya kamu, saya juga taruh gadget. mm-mm. Yuk kita ngobrol seperti itu. Yuk kita ngapain? Ya, Kita ya nggak apa-apa. Kita nonton YouTube bareng. Ayo gitu loh, nggak apa-apa. Seperti ya, itu. Harus buat. ya. Jadi gini, nomor satu harus punya aturan dan aturannya Uh, itu bebas sih. Misalnya kamu cuma boleh main handphone 2 jam. Kalau saya ya, pengalaman saya aja deh ya. ya, ya. Saya nggak punya trouble dengan itu, karena saya sudah memulainya dari awal, menurut saya langkah saya benar. Jadi saya memberikan kepercayaan, sekarang handphone sudah dibawa sama anak saya sendiri. Jadi dulu anak saya cuma boleh pegang handphone hari weekend aja, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau sudah hari Jumat itu dia datang, mana handphonenya? Ya udah saya kasih hari Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu dibalikin ke saya, berlangsung lama, setahunan. Terus habis itu eh, apa namanya? Saya mulai bilang sama dia, thank you, kamu sudah bisa percaya, saya sudah bisa percaya kamu cuma pakai seminggu 3 kali Mm-mm. weekend. Ini sekarang handphone boleh dibawa satu hari, tiap hari kamu boleh pakai handphone 2 jam atau 1 jam 90 menit atau berapa, Mm-mm. Ya, dengan ya, pengawasan, ya. dia bisa lakukan. Begitu dia sudah bisa lakukan dan saya cek juga apa namanya historinya, oke, Ya. saya lepas seperti itu. Terus kemudian terjadilah pandemi dan dia ngomong aku mau main ya, mau apa namanya mabar main bersama. Kadang-kadang kalau dia 1 hari nggak mabar, saya tanyain, kamu nggak main bareng tuh sama temen gitu loh. Soalnya kan waktu pandemi nggak punya temen, temennya ya di online Mm. seperti itu. Nah, itulah cara saya. Konflik nggak? Ya pasti konflik. Pasti anak, lu kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Dia misal, boleh nggak begini? Ya jawaban saya konsisten. Ini aturannya, kamu hanya boleh seperti ini. Ikutin aturan yang saya berikan, seperti itu. Ya anak saya juga tanya kenapa saya boleh.
orang tuanya, ayahnya boleh, mamanya boleh. Karena kita kerjanya cari duitnya dari online, Nak. Iya benar. Saya juga gitu Pak. Sependapat dengan Pak Tim karena juga sudah saya praktekkan. Sebelum pandemi itu juga saya hanya memberikan waktu di weekend aja untuk anak menggunakan Mm-mm. handphone. Dan setelah waktu pandemi, semasa pandemi karena mereka harus menggunakan handphone setiap hari untuk belajar, jadi ya bosan juga nggak punya teman, terpaksa saya kasih mereka waktu rutin 1 jam 1 hari. Jadi setelah selesai pandemi kan kembali lagi nih ke sekolah. Nah, dikembalikan Mm. lagi ke seperti pola yang semula yang hanya weekend aja gitu. Tapi mereka bilang, aduh mami saya sudah gede, sudah SMA, boleh nggak saya pakai handphonenya setiap hari tapi 1 jam aja gitu. Jadi oh boleh kalau kamu yang meminta seperti itu, kalau bertanggung jawab 1 jam pada malam itu boleh mau membuat tugas, melihat apa aja yang kamu biasa lakukan di TikTok atau apa, silakan. Tapi 1 jam. Benar-benar Pak Tim, 1 jam mereka kembalikan handphonenya itu. Jadi benar Ya, kita nggak usah capek, nggak usah khawatir lah gitu dengan mm. keteradiksian ini menurut saya. Jadi sangat setuju dengan Pak Tim. Kayaknya polanya sama nih. Oke. Saya mau menambahkan juga. Jadi begini, Ya, dari game, kita ngomongnya nggak usah jauh-jauh dari game aja. ya, Sekarang itu uh, game itu mulai ada itu zaman saya sih apa ya, Super Nintendo, Candy Crush Nintendo, Saga. Oh ya benar. ya seperti itu ya. Super Itu Mario Bros. ya mainnya gitu. Itu nggak ada cheat code-nya, nggak ada cheat Ya, code-nya, kode curangnya. Jarang lah saya nemu ya nggak seperti itu. perlu. Mm, Habis itu bisa beli apa ya? Bisa beli apa ya? nggak perlu Google apa bayar. namanya? Ya, nggak perlu bayar. Terus habis itu cheat code-nya nggak ada. Nah, saya kebetulan punya adik sepupu yang usianya cukup jauh dari saya. Ya, Eh, Waktu dia main, saya sudah kerja sih. Saya sudah gede lah intinya seperti itu. Saya lihat caranya dia main itu pakai cheat code, terus kemudian beli token lah, beli apa seperti itu. hmm, Saya melihat seperti itu, kok kamu mainnya nggak jujur ya, kok mainnya kamu nggak ini ya, nggak 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 bener gitu nggak loh, mainnya selevel pakai demi cara yang selevel seperti gitu ya. ya. Nah, nggak level gitu, kamu pinginnya cepet 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 dan cepet. Nah, Eh, ternyata pola pikir seperti itu membentuk remaja generasi setelah milenial tuh apa, Gen Z. Iya, Nah, yang ya ya, ya, Gen Z setelah benar. dia kan Z, Yang setelah milenial. Nah, terus kemudian generasi Z ini ada dua, ini generasi instan atau generasi yang cepat. iya, Seperti itu. Kita nggak usah debatin itu tuh. Kita nggak usah debatin iya, itu. iya. Tapi saya melihat sekarang anak-anak generasi Z yang masih 20-an, 21, 22 seperti itu Hmm. mereka kerja secara struktur, mereka tiba-tiba sudah punya usaha sendiri, cepat startup itu kan cepat langsung saya CEO-nya, saya ininya. Terus habis itu kita ngobrol, kamu kenapa mikirnya cepet banget, tiba-tiba kamu pingin, kalau saya dulu ya, saya kerja dulu, saya tuh nggak mikir loh, mau jadi GM aja itu langkahnya tuh, pertama dulu kan ada namanya manajemen trainee dulu ya, habis Iya, itu iya, iya, iya. jadi junior apa, kayak junior apa, baru Harus senior, senior, menapaki baru manager, tangga baru demi GM, tangga ya. ya. Jadi direktur itu nanti, belakangan gitu loh. Mm-mm. Nah, sekarang anak-anak itu cepet, pop, langsung naik, langsung naik. Iya, Ternyata pola pikir mereka yang budaya mereka main game seperti itu membuat mereka gimana nih caranya cepat, gimana ya supaya cepat ya, iya, gimana supaya cepat iya. ya. Nah, mereka senang dengan kecepatan, tapi sebenarnya mereka juga nggak instan banget gitu loh. Ya. Karena cara Dan tidak belajarnya mereka mau dan susah ya teknologi Pak ya. juga ada. Mm-mm. Ya, ya nggak mau susah. Mereka tahu ini susah, gimana caranya supaya gampang. Seperti itu. Dan Oh. teknologi sekarang membantu mereka untuk berpikir dan beradaptasi seperti itu. Sehingga jalannya mereka, pola pikirnya mereka, ya gampang-gampang aja. Cepet, sat, 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 gitulah. Ini Kayak termasuk gitu. generasi strawberry nggak Pak yang seperti dinyatakan Bu Vina Ya, tadi? itu generasi strawberry, sama Pak Renal Kasali yang bilang ya, itu istilahnya dari Thailand itu ya. Ya, dibilang generasi itu. Apa namanya, yang gampang enaknya, gampang instannya, ya mereka ada di sana. Tapi beberapa dari mereka yang sukses, mereka pola pikirnya seperti itu. Gimana supaya ini?
supaya apa namanya, supaya cepat, supaya saya Cari cepat shortcut ya, mengalami. cari shortcut supaya bisa Mereka langsung pintar ya cari mencapai shortcutnya, Bu. tujuan. Ini supaya Iya. gampang gimana, Mm-mm. supaya cepat gimana, itu mereka Apa ini enak. terbentuk karena mereka sering main game itu, Pak, sehingga mereka Ya tahu itu, ya, strategi-strateginya itu ya. ya itu. Mereka cari cheat code-nya kan, mereka cari cheat code-nya. Dulu zamannya saya sudah mau lepas game, bukan ya, maksudnya gini. Saya sudah nggak kuliah lagi, saya sudah kerja, itu kan ada majalah yang khusus dijual, majalah game, di mana di setiap majalah Heeh. game itu kan ada cheat code-nya kan. Seperti itu. Sedangkan Iya, di zaman iya. saya dulu mainan game, cheat code, apa itu cheat code? Teman saya punya Nintendo di rumah aja privilege kok gitu ya kan. Nggak Iya, iya. semuanya punya. Seperti itu. Oke, kayak Iya, gitu, iya, Bu. ya. Lalu, nah, yang kita khawatirkan kalau dipergunakan untuk kebutuhan creative thinking, critical thinking seperti itu sih bagus ya. Tapi kalau Hmm, misalnya mereka tidak punya filter gitu, sekarang kan kita juga tahu ya, jadinya sekarang era masyarakat kita udah masuk ke masyarakat tontonan ya, seperti yang dikatakan Guy Debord. Jadi itu masyarakat itu menonton dan melihat apa yang ditampilkan orang lain lewat media sosial dan tanpa saringan filter kearifan itu bisa saja mereka hanya mengikuti gitu loh dan menganggap itu sebagai standar yang populer saat itu. Bahkan kadang-kadang banyak tindakan-tindakan kriminal seperti menggunakan pistol, membunuh teman-teman gitu dirasakan seperti di film-film dan mereka melakukan itu. Ataupun seperti yang kemarin berita terbaru yang anak dari Tasikmalaya yang meninggal akibat depresi ya karena ya mengalami perundungan juga dari teman-temannya yang memaksa dirinya untuk bersetubuh dengan hewan dan kemudian kucing ya pada saat itu dan kemudian divideokan, dipertontonkan, kemudian dia depresi dan meninggal dunia setelah seminggu. Nah, bagaimana Pak? Apakah ada checklist do, don'ts sebagai petunjuk yang dapat membantu orang tua untuk membekali anak-anak mereka agar mereka itu juga selain hanya terbiasa mengikuti pola-pola yang ditampilkan di media sosial, mereka bisa berpikir kritis sendiri, memiliki pilihan yang lebih bijaksana untuk memilih oke. apa yang ditonton seperti itu, Pak. Jadi gini. Story-nya tuh begini. Mm-mm. Story-nya, saya senang dengan mulai dengan story. Zamannya saya Ya, kecil dulu, uh-uh. awalnya saya itu tidak main game, tapi main sama teman-teman. Katakanlah salah Oke. satu permainan saya itu mainan kelereng, Bu. Kalau main kelereng, saya bawa 10, hari ini saya main, saya kalah, bisa-bisa saya hilang kelereng saya. Lalu Ya, saya tunggu uang jajan saya, setelah cukup saya beli kelereng lagi. Kalau mm-mm. misalnya saya menang, saya bawa 10, pulang bisa bawa 20. Mm-mm. Berarti di situ saya punya pengalaman yang namanya saya tahu risiko. Paham ya? Saya tahu Paham, risiko. paham, paham. Nah, lalu sekarang semua permainan anak, kebanyakan anak lebih senang main di video game, di Mm-mm. Android, di gadgetnya mereka. Ada risiko nggak mereka kehilangan atau apapun seperti itu? Tidak, tidak. Risikonya, Tekan. ris- Risikonya mereka langsung bisa continue coba lagi atau Iya, apapun. iya. Seperti Iya. itu. Nah, jadi Diberi alat bantu ya. Mm-mm. hmm, mereka tidak mengalami yang namanya apa ya istilahnya ya, Pengetahuan resiko. pengetahuan Mm-mm. memahami tentang bagaimana manage resiko dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, oleh karena itu moral juga nggak terlalu mereka dapatkan. Mereka pikir Mm. kadang-kadang gini loh, anak kalau lihat makannya saya ngomong melihat film kartun pun juga harus pilih-pilih. Nggak semua film kartun bisa Mm. ditonton. Kadang-kadang film kartun itu ada tokoh yang ditonjok itu nggak marah, tapi malah ketawa, malah apa? Ya, ya, Di ya, ya, real, ya. real life itu nggak seperti itu. Kamu tonjok orang bisa-bisa kamu, ayo sekarang ini apa namanya? Sekarang ini nggak semua ya, tapi banyak anak remaja daripada berantem mendingan cancel culture aja. Seperti itu. Kita rusak Hmm. bahasanya, kita apa ya, sebentar saya milih kosakata yang baik, kita kerjain Mm-mm. dia di sosial media. Itu anak remaja sekarang, Ya, ngeri kan, seperti itu. Nah, kembali lagi berarti yang kepada itu, tipenya, uh-uh. Yang gimana Bu? tipenya Oke, lanjut. berarti tipenya yang bisa punya resiko dirundung seperti itu karena mereka
memang mau dirundung ya. Bukan, jadi gini, Kira-kira. perundungan, iya, perundungan terjadi mungkin mereka maunya iseng, maunya main, terus nggak mikir, resikonya ini bisa Oh, seperti itu, kayak gitu. Nah, oke terus oke oke, kemudian, paham. apa namanya, mereka nggak belajar, apa ya, menerima risiko. Kalau mereka sudah belajar, Hmm. bisa belajar menerima risiko, ya enak. Terus kemudian, tadi Ibu bilang, gimana mereka bisa berpikir kritis ya, kembali Iya, lagi. iya. Mereka Gimana, berpikir Pak? kritis ini kalau orang tuanya itu ngajakin ngobrol, misalnya nih contoh, saya ke Hmm. Indomaret nih, sudah tahu tuh di situ ada tulisan bebas parkir, tapi ada tukang parkir minta, tanya, ini gimana nih? Di situ tulisannya bebas parkir, ada tukang parkir, gimana dong? Kamu bisa mikir nggak? Seperti itu, paham ya? Di lampu Ya, merah, paham. belok kiri Mm-mm. boleh jalan terus, tapi di depan ini ada sepeda motor berhenti. Ini orang lihat Hmm. sign-nya nggak? Seperti itu. Mm-mm. Ya dari kita ngajak mereka nonton, terus habis itu selesai nonton, kita tanyain, kamu dapat apa dari nonton ini, kamu belajar apa. Itu kan otaknya dipakai, muter Iya, iya, mikir, iya. mereka menilai sesuatu seperti itu. Ya kurang Hmm. lebih seperti itu Berarti, caranya berarti pelatih anak berkritis kritis. Iya, ya. Berarti dari orang tua ya sendiri yang sebaiknya mencari celah ya dari peristiwa sehari-hari, kebersamaan dengan anak di rumah itu melatih kepekaan kritis berpikir anak ya. Ya, dari hal-hal yang masalah yang dijumpai lah sehari-hari, kemudian disitulah moral-moral, karakter ya diselipkan. Kemudian baru juga tadi yang seperti Pak Tim bilang tadi mungkin boleh diperbanyak ya permainan tradisional untuk anak gitu di rumah bermain bersama baik Ya, dengan orang tua maupun ya, nggak. saudara sesama saudara ya untuk biar mereka belajar tentang pengetahuan akan pengelolaan resiko itu ya seperti yang Pak Tim Ya, bilang ya. tadi ya. Ya bagus Pak. Salah satunya gini deh, nggak usah jauh-jauh, main Mm, monopoli aja deh. mm. Main monopoli itu kan Iya iya manage iya. resiko. Main monopoli itu kan Mm, manage resiko. Coba main monopoli. mm. Tiba-tiba anak Anda harus kehilangan bangunan, harus bayar, harus apa, Iya marah nggak iya dia? iya. Ya inilah resiko gitu loh. Mm-mm. Ya nggak usah Ada yang sering-sering main nangis. monopolinya. Saya tahu orang tua itu butuh healing juga saat weekend, repot pusing kerja, apalagi inflasi lagi naik. Iya, benar. Ya, 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 Anggap ya. aja ya, bermain bersama anak itu sebagai Ya, suatu hiburan ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ya, ya. begini juga ya, Pak. Jadi saran Pak Tim ini memang sangat patut kita pertimbangkan ya. Jadi untuk selain pengawasan orang tua, saya kira juga sangat dibutuhkan seperti yang dikatakan Pak Tim tadi. Sering-sering kita mengecek ya konten yang sering dilihat anak itu juga sangat membantu kita untuk meminimalir kejadian-kejadian yang memang perlu kita awasi. Lalu bila tadi kita cerita kalau setelah pandemi anak-anak mungkin kita nyatakan jadi tidak bisa lepas dari handphone. Tapi ada satu hal lagi Pak Tim. Jadinya mereka itu karena udah terbiasa sendirian di rumah, tidak menyapa teman, tidak keluar, tidak suka bicara dan akhirnya setelah pandemi ini kembali ke sekolah, mereka juga sepertinya sangat enggan gitu mau ngobrol-ngobrol sama temannya gitu. Lebih baik mereka itu duduk diam gitu. Iya, banyak yang seperti itu, Pak. Gitu ya. Kalau yang di Medan gitu ya, yang di Medan gitu. Tapi ya ini saya lihat juga ada dua polaritas gitu. Satu polaritas lagi mereka bahkan mau begitu ekstrim menunjukkan eksistensi dirinya ya. Jadi satu satu bagian anak itu ada yang lebih baik bersembunyi gitu di sudut-sudut kelas, tidak mau berbicara. Kalau ada teman-teman lain yang sedang bermain, dia hanya duduk diam saja. Waktu makan juga dia nggak mau duduk di kelompok meja gitu. Dia bawa makanannya ke mejanya sendiri gitu makan. Itu ada beberapa yang seperti itu. Tapi ada juga ya remaja yang wow jadi seperti begitu excited dan menonjolkan diri. Jadi ada dua polaritas ini apakah ada pengaruh dari profil kepribadian juga atau memang ada Ya, alasan yang karena sesuatu gitu yang membuat mereka seperti ini. Nah, contohnya ya Pak yang fenomena Citayam Week Fashion Show itu kan juga termasuk remaja-remaja yang ingin menunjukkan eksistensi diri secara ekstrim gitu ya. Nah, ya. jadi Oke. kenapa bisa ada dua yang berbeda seperti itu, Pak? Ya, jadi gini. eh, ini kan ujungnya dari gadget juga ya. Dari gadget mereka bisa baca informasi. Eh,
Misalnya contohnya anak saya aja deh, waktu PSBB kemarin dia tuh pingin Mm-mm. main ke rumahnya opa itu di luar kota. Dia tahu Ya. eh, ada daerah tertutup, ada daerah yang terbuka, mereka bisa belajar dari situ, ya. Terus habis itu mereka tahu juga apa yang disebarkan di berita itu, kondisi sekarang gimana. Hmm. Ya itu nggak menutupi kalau anaknya khawatir takut ya kita juga nggak bisa handle kan karena mereka sudah kita kasih pegang gadget dan mereka bisa lihat. Nah, Hmm. terus itu terbawalah ke kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita bingung. Misalnya hari ini saya Hmm. ketemu sama Bu Jenny, saya bingung bagaimana Hmm. budayanya Bu Jenny atau budaya saya dalam memberikan salam. Mungkin kita cukup begini saja, walaupun pandemi, Hmm. atau mau tos begini, atau mau salaman shake hand Hmm. seperti itu. Nah, daripada mereka kikuk, mungkin bingung, ya mendingan saya sendiri aja. Sampai semuanya clear jelas, top endemi sudah Oh, muncul. iya Mungkin bisa iya iya seperti iya. itu. Iya 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 iya. Untuk kasus yang Citayam itu sudah melebar sampai ke Mm-mm. Jawa Timur aja. Mm-mm. Hari Jumat malam, hari Berarti di Jumat, Surabaya juga udah ada Citayam ya Pak sekarang? ya enggak Citayam namanya, Bu. Iya, Namanya namanya lain. apa sih Bubur? Ya, namanya. Sebentar. Sebelumnya itu di Malang, hari Jumat malam di Malang Oh. itu namanya Kayu Tangan Fashion Week. Kayu Tangan adalah satu daerah Hmm. di Hmm. saya lihat, wih gila, Citayam sudah buat kayak gini, daerah-daerah lain malah buat seperti itu. Nah, terus Ngikut. kemudian di Surabaya di Jalan Tunjungan juga buat. Nah, Oke. eh, ini terjadi kenapa? Kembali lagi karena gadget, ada informasi, terus mereka buat. Nah, mereka buat unik-unik. Bahkan yang saya lihat itu ada yang jual lingerie, baju dalam wanita, Hmm. Iya itu iya di iya iya. tempat terbuka seperti itu. Tapi ya gimana ya ngomongnya? Ya masih masih apa ya? Masih dalam koridor yang aman mungkin kalau menurut saya karena yang Eh, jualannya itu dipakai dibawa kok seperti iya itu. iya. Nggak dipakai, kalau Tidak dipakai kan langsung sudah masalah. Iya, dipraktekkan iya, sebagai model ya. seperti itu. Dan di situ semua anak muda semua seperti itu, remaja-remaja semua di sana. Ya, Hmm. terus ya ada pro kontra juga ya. Ada pro kontra ini ganggu jalan raya apa enggak seperti Iya, itu. tuh. Kalau Pak Tim sendiri yang jadi pejabat yang ada di Saya kota nggak, itu bagaimana kira-kira? saya mempelajari kebijakan-kebijakannya pejabat ya Bu ya. Yang satu Ya. ada yang bilang yang kalau yang Surabaya bilang wali kotanya saya dukung seperti itu. Tapi di Jakarta ada yang wali kotanya bilang kita mau pindahkan seperti itu. Kalau nggak salah ini Ya. dipindah Citayam pindah ke PIK kalau nggak salah ya karena sudah terlalu crowded mungkin atau dibagi Mengganggu dua ya. sesinya. Heeh. Ya seperti itu. Ya anak-anak itu Hmm. perlu diberi ruang seperti itu karena Mm-mm. masa depan itu banyak sekali hal-hal baru. Prinsipnya gini, nggak mungkin lah Bu, yang namanya Bill Gates misalnya punya anak, ngajarin anaknya, nak, kamu tak ajarin buat Windows ya, operating system. Iya. Atau anaknya Mark Zuckerberg diajarin, nak, kamu saya ajarin buat sosial media ya, Facebook ya, versi 3.0. Sudah nggak laku. Hmm. Facebook dan Facebook itu sudah zamannya si bapaknya Mark Zuckerberg. Anaknya ini nanti akan berkembang untuk sesuatu yang jauh lebih daripada Iya, itu. iya, iya. Gitu, Iya, iya. Hmm. gitu Bu. Jadi Berarti ya ini mungkin bagian dari ekspresi mereka, kreativitas mereka. Ya selama itu bisa didukung, nggak mengganggu kepentingan umum. Masalahnya gini, pada saat anak di rumah, anak kan mungkin nggak belajar batasan ya. Nggak belajar batasan tuh gimana? hmm. Kita mesti ngerti batasannya orang lain. Oh ini adalah wilayah untuk jalannya orang lain seperti itu. Kita Mm-mm. kalau buat sesuatu di sini ganggu, kasihan. Kalau ada ambulan lewat gimana? Keganggu sama Mm-mm. kita, ya kan? Mm, benar. Seperti itu. Mm-mm. Kamu ganggu seperti itu. Oleh karena itu mau kreatif boleh, tapi kamu harus Mm-mm. imbangi dengan pola berpikir. Kamu ngerti mana batasan, mana yang apa Mm-mm. namanya yang tidak mengganggu kepentingan Etikanya orang ya. lain. Ya, Heeh. etika, yaitu etika moral, pendidikan karakter diperlukan di Mm-mm. sana. Seperti itu, Bu.
Berarti tetap disikapi secara positif ya Pak ya, dan tetapi diarahkan ya. Ya, Ya, ya. lebih tepatnya diarahkan Hmm, untuk apa ya? Kembali lagi moral dan etikanya itu, hmm. kayak gitu. Kalau zaman Ya, dulu ada nggak? Mungkin ya contoh-contoh. Mungkin zaman kayaknya dulu. orang dulu malu tuh seperti itu Iya, di jalanan Pak. Ya, ya tapi karena sekarang karena kan kok gini. Itu bukan budaya kita. Itu kan budayanya ah, budayanya apa namanya? Buktinya gini dah. Putri Indonesia dikirim atau Miss Indonesia dikirim keluar. Begitu dia ah, pakai swimsuit, kan di apa namanya di istilahnya dikritisi di Indonesia. Berapa kali tuh ya, ya, ya. nanti siapa dikritisi. Ya, ya. Ya memang kita nggak seperti memang nggak seperti itu. Tapi sekarang kan pergeseran budaya tuh cepat karena apa? Karena ada anak-anak pegang sosial media. Globalisasi ya. Ya, jadi pergeserannya cepat banget gitu. Hmm. Ya, jadi mau nggak mau kita tetap harus memberi ruang juga, tapi dengan pengarahan ya yang lebih tepat. Nah, Ya, lalu kita kembali lagi Pak ke cerita yang kalau ke pandemi kemarin itu ya kan orang tua memang sering tuh, sudah sering bertemu dengan anak, pas juga punya tensi masing-masing ya, dengan ketidakpastian pekerjaan, dengan pendapatan yang semakin berkurang. Nah, terus juga anak juga dengan stresnya sendiri, akhirnya banyak terjadi problem-problem dalam keluarga ya. Jadi banyak sekali orang tua yang bahkan tingkat kekerasan pada masa pandemi itu juga meningkat. Nah, mau kekerasan fisik atau verbal itu terjadi. Lalu anak-anak juga merasa sangat tidak nyaman di rumah. Inginnya itu mereka itu cepat-cepat keluar dari rumah orang tuanya. Ada kesan pemberontakan di dalam diri. Nah, setelah pandemi ini, mereka itu masih ada yang merasakan kekecewaan, bahkan keretakan dalam hubungan yang bagaimana nih cara orang tua untuk memperbaiki ya, untuk memoles kembali lah hubungan antara ibu dan atau bapak dengan anak supaya kembali efektif seperti dahulu kala harmonis, rukun, bahagia. Gimana ada oke. saran dari Pak Ti? Ya, balik lagi. Salah satu cara yang paling efektif itu adalah memahami tangki cintanya anak. Jadi, Oh, eh, mencintai anak dengan cara bagaimana dia suka dicintai. Efektifnya mm-mm. begitu. Tangki cinta anak ini kan ada 5, Ya, ya. yaitu hadiah, terus kemudian Mm-mm. kata-kata dukungan, Ya, service quality, terus habis itu apa namanya, sentuhan quality fisik, time. dan Mm-mm. quality time. Anda lihat anak Anda suka yang mana? Dari mana Pak saya lihatnya? Ya, dari dia menunjukkan sikap sayang sama orang terdekatnya. Misalnya dia dekat sama mamanya, begitu mamanya pulang, mamanya dipelui, dipegangin terus. Oh, berarti anak ini senang dipeluk. Ya sudah, kalau bapaknya lihat, bapaknya pernah marah sama anaknya, yang pertama itu ngomong minta maaf. Jadi gini, eh, saya kemarin Mm-mm. kliennya itu punya masalah dengan panic panic attack. Jadi kalau dia sudah panic attack, dia itu seperti kehilangan kesadaran, tapi masih sadar, tapi seperti kehilangan kesadaran, dia sudah self harm ya, seperti itu. Nah, Mm-mm. lalu dia tahu saya panic attack karena saya di apa ya, dimarahi sama orang tua dengan secara verbal, eh, dan kemudian saya di apa ya, istilahnya dibentak, dimarahin, direndahkan seperti itu. Lalu orang tua sekarang sudah tidak melakukan itu. Tapi Ya. orang tua tidak, saya tanya, tapi orang tua minta maaf nggak? Enggak. Iya, Nah ya. ya itu, maaf ya. Nah, sekarang gini, Anda mungkin pernah mukul anak, atau mungkin bentak, berkata kasar sama anak. Sekarang sudah enggak. Tapi pertanyaannya sudah minta maaf belum? Soalnya Iya, itu iya, iya. nanti jadi masalah gede loh di depan. Sekarang Iya, anak iya, nggak iya. berani ngelawan. Kenapa? Ya karena masih bergantung sama Anda. Uang jajannya kan dari Anda. Gitu. Mm-mm, mm. Nah, nggak berani ngelawan, tapi pada saat anak itu sudah gede, sudah mandiri, dia bisa tiba-tiba bisa keluar dari rumah, terus menjaga jarak dari orang tua, nggak mau deket lagi, ya cuma hanya untuk menjaga feel-nya itu, kayak Berarti gitu. bekas lukanya itu tetap
ada ya di dalam kalau kita tidak Oh, meminta tetap ada. maaf ataupun Ya, ya sekarang saya lagi ngurusin bekas lukanya itu. Saya lagi ya ya membantu untuk itu. Nah, jadi saran saya yang pertama adalah kalau memangnya ada orang tua, ya pasti namanya orang tua. Saya pun juga punya apa ya, punya punya salah sama anak saya. Kalau saya salah, saya ngomong minta maaf. Saya gampang ngomong minta maaf buat anak saya. Oleh karena itu, anak saya juga gampang juga misalnya dia salah, sorry, sorry, sorry ya. Dia bilang minta maaf juga. Terus yang berikutnya yang Kira-kira kedua adalah bagaimana Pak caranya meminta maaf dengan anak? Apakah hanya minta maaf ya nak ya gitu, atau ada sesuatu postur atau apa yang lebih efektif gitu ya yang ya menunjukkan lakukan dengan ketulusan? normal, lakukan dengan normal. Jadi misalnya ayah minta maaf ya. Tadi ayah ngomongnya keras dan kasar. Mungkin itu Oke. menyakitkan hatimu, kamu kaget. Apa itu benar? Kita tanya, apa itu benar? Itu menyakiti hatimu atau ada sikapku yang kamu nggak suka, nggak berkenan? Ngomong aja. Hmm, Mumpung kita iya iya berdua, iya. kalau bisa berdua aja ngomongnya, gitu loh. Diafirmasi kembali ya Pak ya. Iya baik baik baik. Ya, 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 Oke oke. kayak gitu. Lalu Pak setelah minta maaf, Mhm. tadi dilanjutkan kembali Oh, saran untuk orang ya tuanya ini Pak. apa namanya tangki cintanya dong, dipenuhi tangki cintanya. Tangki cintanya. Iya oke. Soalnya kalau anda nggak penuhi tangki cintanya, hati-hati. Orang di luar tuh bisa menuhi tangki cintanya. Begitu dipenuhi tangki Iya iya cintanya, iya. Jadi milik kendali itu orang bisa lain. berubah. Ya, ya, Iya iya benar. kendalinya bisa Mm-mm. berubah dari milik orang lain. Mm-mm. Seperti itu. Iya iya iya. Siapa yang bisa mengisi tangki cintanya? Dialah tuannya. Ya, jadi Iya. orang tua ini harus sangat peka terhadap tangki cinta anak. Oke, Hmm. jadi kalau ceritanya kemarin itu hanya berupa konflik itu masih oke ya, kita bisa minta maaf, mengisi tangki cinta. Tapi bila mana pada masa pandemi kemarin, kemungkinan anak-anak juga pernah mengalami trauma ya ketika pandemi itu berlangsung. Misalnya dia harus kehilangan orang tua ataupun anggota keluarga atau orang-orang yang dicintai dia selama masa pandemi mungkin karena Hmm. meninggal karena COVID ataupun ya kehilangan orang tua salah satunya karena perceraian karena kita tahu selama masa pandemi tingkat perceraian itu juga sangat meningkat tajam. Nah, akhirnya anak ini akan mengalami sebuah perubahan sikap gitu. Nah, setelah pandemi itu apakah ini merupakan karakteristik ya, kriteria anak mengalami PTSD, Pak, Post Trauma Syndrome. Ya, Lalu, oke. Terus gimana? uh, apakah upaya membantu anak ini untuk pulih kembali itu bisa bisa dengan cara-cara yang bisa dilakukan orang tua atau butuh yang namanya bantuan dari ahli seperti konselor atau psikiater seperti itu? Oke. Kalau misalnya kalau misalnya masalahnya sudah sampai ada vonis, oh ini PTSD ya sebaiknya butuh bantuan profesional seperti itu. Hmm. Ya, Tapi kalau kecuali masih kalau ada jadi gini, gejalanya saja, ya ketika divonis kan artinya dia sudah berkonsultasi Pak baru bisa divonis seperti itu. Tapi kalau hanya betul. gelagat yang terlihat, ya. Oke. Jadi gini, kalau saran saya mendingan pakai Mm-mm. profesional aja. Kenapa? Karena Mm. Anda orang tuanya. Anda Mm-mm. mungkin Anda eh, nggak belajar tentang konseling, nggak belajar tentang psikologi, ataupun misalnya itu Anda seperti saya, misalnya saya belajarnya psikologi, anak saya punya masalah, cara berpikir saya sudah nggak rasional, nggak setenang saya menanganin klien, karena itu anak saya, Iya, ikatan iya, emosinya tinggi, mendingan saya minta bantuan orang lain, seperti itu. iya, iya, Itu yang iya, terjadi. iya. Jadi saran saya mending minta bantuan profesional, terus kemudian tentunya itu akan lebih baik daripada orang tua yang menanganin. Tapi misalnya nggak berat, Mm-mm. misalnya apa namanya, anak hanya minta butuh waktu untuk ditemenin. Kadang-kadang ada anak yang nyaman, kebanyakan anak beberapa case ya, barusan ini saya nanganin beberapa case ini anak tuh nyaman sama mamanya daripada sama papanya. Bener, ada Oh banyak orang iya, iya.
Indonesia ini fatherless country ya, maksudnya negara yang kehilangan Iya, sumber iya, iya. ayah gitu ya. Iya, iya. Loh beneran, beneran. Bulan ini Benar, benar aja Pak, saya setuju. terima klien, anak-anaknya tuh ngomongnya, siapa yang bikin kamu happy atau apa, saya tanya. Mamanya, semuanya mamanya, Mama, mamanya. iya. Papamu kemana? Ada kan? Justru Seperti itu. kadang-kadang papanya sosok yang ingin dihindari ya Pak, karena Iya, 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 sesuatu iya. hal, ya. Nah, Iya. nah, seperti itu. Nah, itulah Iya, iya, iya. makanya misalnya cuma hanya butuh teman, butuh pendampingan, kadang-kadang misalnya sampai trauma atau sampai apa, biasanya butuh pendampingan aja, butuh teman didengarkan gitu loh. Mm-mm. Orang tua jangan Mm-mm. terlalu banyak nasihatin kalau sudah anaknya divonis, oh anakmu trauma, oh anakmu depresi ringan, seperti itu. Mm-mm. Iya, iya, Gitu, iya. Bu. Jadi kata eh, berarti Pak, kalau seperti itu, apakah dibutuhkan nggak misalnya kira-kira ada bimbingan dari sekolah ataupun misalnya pembekalan ilmu konseling kepada guru-guru di sekolah, caregivers, yang mungkin saja bisa membantu mereka sehingga mereka itu punya kemampuan layak juga untuk mengkonseling anak, ya kan? Ini, Seperti yang ini, mm, ya. eh Sekolah itu misalnya gurunya punya apa namanya background counseling, ya mereka juga nggak bisa seenaknya masuk urusan rumah tangga orang kan Bu ya. Mereka kan iya iya batasannya sih. cuma di sekolah seperti itu. Terus misalnya saya guru, saya dulu juga guru, saya tahu nih anak ini ada masalah. Nggak bisa juga kita Hmm, sekolah itu panggil-panggil orang tuanya, kamu berdua punya masalah ya, ini anakmu di sekolah seperti ini. Apalagi orang tua ya zaman sekarang bisa tersinggung, bisa kamu sekolah apa urusannya ngurusin urusan rumah tangga orang seperti itu. gitu ya. Makanya paling paling tantangan tantangan school counselor juga seperti itu sekarang. Jadi dia tahu Hmm, potensi anak bagus, tapi kita nggak bisa masuk terlalu dalam di urusan rumah tangga orang. Makanya saya paling hmm, enak kalau konselor independen. Misalnya kayak saya didatengin sama klien, terus kemudian kliennya sudah ngomong masalah saya ini. Kalau orang sudah datang ke konselor, itu kan ya. apa namanya, dia eh, sudah tahu dia bermasalah, dia ingin dibantu gitu loh. Tapi kalau misalnya terjadinya di sekolah, Bu, kita yang harus manggil kebanyakan ya, Iya, 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 kebanyakan iya. kasusnya kita yang harus manggil seperti itu. Ya itu Iya, tantangannya. Jadi memang bagus kalau sekolah punya pemahaman tentang psikologi, sebab masalah di sekolah, masalah jadi gini, sekolah didirikan ini kan sebenarnya untuk menyelesaikan satu masalah, yaitu masalah akademis, Bu. Masalah iya. bodoh. Tapi sekarang Hmm, semua itu bisa pinter, asal mau iya. cari tahu sendiri. Sekarang masalah di Hmm, sekolah lebih banyak masalahnya psikologis, gitu loh. iya, iya. Betul Seperti itu, itu. Pak. Nah, Hmm, guru-guru banyak sekarang yang belajar tentang konseling, bahkan kalau konseling di SD itu gurunya, beberapa gurunya, guru mata pelajarannya merangkap. harus ngerti teknik, iya merangkap, Iya, merangkap merangkap ya. seperti itu, merangkap. Nah, itu dia. Nah, cuma tantangannya sekolah ini adalah bagaimana dia berkomunikasi yang enak sama orang tua. Eh, Hmm. Salah satu caranya adalah yang biasa saya bagikan adalah gunakan cerita orang ketiga. Bu, ini loh dulu ada masalah sama si B gitu ya. Anaknya ibu, enggak, Hmm. si B ini begini, menurut ibu masalah enggak? Ya, anaknya ibu punya potensi seperti itu. Hati-hati ya Bu ya. Ibu mungkin bisa lakukan tips A, B, Hmm. C, D. Seperti itu kalau Oke, misalnya di oke. sekolah. Nggak bisa nembak langsung, Hmm. tapi nembak ke Iya, kanan dulu, iya benar-benar. baru baru diserempetin gitu deh, jangan ditabrak Iya. langsung. Kalau disentil langsung, dia sekalian udah sensitif ya Pak, jadi nggak masuk lagi ini. Iya, Udah sekarang ke gini, kalau bawah emosi. anak-anak Ya. orang tua sekarang kan sudah milenial. Milenial Iya. mungkin 80 ke atas ya, yang katanya apa namanya sudah merasakan apa namanya pakai gadget, sudah merasakan Mm-mm. digitalisasi, dan mereka secara emosi juga nggak sabar-sabar amat karena biasanya tahun 90-an kan microwave sudah masuk di Indonesia. Iya, dan mereka Fast food merasa sudah masuk di Indonesia. Jadi makanan cepat, proses yang cepat, semuanya cepat iya. itu mereka sudah rasakan. Jadi Hmm. kadang-kadang emosi itu jadi kendalanya di sana sih, Bu. Ya, Gitu. jadi mereka merasa saya itu eh,
lebih tahu sebenarnya dari kamu tentang anak saya Iya, gitu ya. anak saya. Ya, Ya, ya. ada juga yang ngomong gitu, anak saya loh di sekolah cuma 4 jam 6 jam kok Anda sok tahu banget seperti itu. Ya Itulah. kan? Makanya itu juga, makanya yang seperti itu menimbulkan subjektivitas dari orang tua ketika dia itu perlu menangani anaknya sendiri ya. Makanya dibutuhkan bantuan dari ahli ya. Karena secara kode etik dari psikologi sendiri juga bila orang tuanya sebagai psikolog itu juga tidak etis ya bila dia itu atau tidak efektif lah kalau menangani anggota keluarganya sendiri ya. Betul, betul, Jadi ya betul. tetap harus merujuk ke yang pakar ahli. Nah, kalau pakar ahli ada di sini siapa saja yang berminat untuk belajar konseling itu bisa belajar dari Pak Guru kita ya. Di sini adalah ada Pak Timothy yang sudah mengajarkan, termasuk saya sendiri adalah murid dari Pak Tim ya. Dengan banyak peserta yang ada di sini juga muridnya Pak Timothy dari program BPC. Jadi itu adalah program Building Professional Character dari belajarkonseling.id ya, boleh diakses di sana. Jadi ketika kita berbicara seperti ini, kira-kira apa ya pertanyaan terakhir adalah apa saran Pak Tim gitu untuk dan harapannya untuk remaja pasca pandemi kita ini? Eh, Ya ditemenin aja anaknya. Kalian Ya, saya ditemenin ditemenin aja aja ya, anaknya. jadi waktu Saya 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 berkualitas ya. saya saya punya kebiasaan begini kalau sama anak saya. Saya Mm-mm. tanya, gimana kabarnya hari ini? Sekolah gimana? Saya Mm. juga sering tanya, ada yang perlu saya bantu enggak? Seperti itu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi anak Kalau saya merasa ceritanya, diperhatikan. Heeh. uh, Tanyanya, ada yang apa perlu saya cerita bantu kita enggak? hari ini? Gimana temennya? Iya, gimana temen apa? Itu saya lakukan. Kebetulan eh, saya ambil komitmen untuk antar jemput anak sekolah seperti itu. Iya, iya, Jadi iya, iya. di mobil kita punya kesempatan ngobrol. Kalau saya sih Iya, gitu, iya. komunikasi ya sama orang tua harus komunikasi seperti itu. Iya. Saya mengambil Berarti kesempatan bangun, seperti itu. oke. Eh, Bangun jembatan lewat komunikasi, ditemani memberikan waktu kualitas ya, supaya anak itu merasa diperhatikan ya, Pak ya. mm, Uh, mm. oke. Harapannya Pak, Harapannya sih, kira-kira, harapan saya uh, ya, harapan ya saya itu harapan Pak Tim. eh, banyak keluarga yang punya apa ya, punya pengetahuan bagaimana membesarkan mendidik anak. Sebab Mm-mm. sekarang ini apa ya istilahnya? eh, Indonesia ini sebenarnya tahun 2030 itu adalah Mm-mm. ini yang ngomong Kementerian PPA. PPA itu apa? Ya, Kementerian Perlindungan Anak anak. dan Perempuan. Perempuan dan Ya, anak. ya, Perlindungan perempuan dan ya. anak. 2030 itu Indonesia ramah anak. Seperti itu. Berarti kan sekarang Ya, sedang dalam proses seperti itu. Harapan saya orang tua juga berperan di sini. Itu aja ya, sih. ya, ya. Boleh, boleh. Itu. Jadi peran orang tua itu tetap diharapkan ya, sepanjang anak itu masih dinamakan anak, dia tetap membutuhkan pengasuhan, pendampingan, dan attachment ya, seperti yang dikatakan engagement tadi orang tuanya, daripada anak terengage oleh viewers, followers, dan likes yang ada di media sosial, lebih baik dia di-engage oleh orang tuanya melalui tangki cinta, ya, melalui pemahaman, dan waktu berkualitas yang bisa kita berikan kepada anak kita. Nah, karena juga hal ini setelah anak nyaman di rumah, tentunya dia tidak akan mencari kenyamanan di luar sana. Jadi ketika bagaimana juga kita memiliki lebih banyak waktu di rumah, kita akan bisa menstimulasi, melatih, dan memperhatikan cara berpikir anak kita. Bagaimana, sejauh mana critical thinking mereka menghadapi persoalan-persoalan di dunia nyata. Ya kan kita kan tahu sekarang ini juga sangat rentan ya, karena saya melihat itu Pak searching di Google yang paling tinggi itu LGBT Pak sekarang. Aduh, mengerikan sekali. Jadi dan itu teridentifikasi 74% remaja yang sudah mengikuti pola LGBT itu. Jadi Iya, apakah memang itu sifat ada tendensi remaja untuk itu ada mengikuti? ceritanya sih, Bu. Nanti itu ada ceritanya, mungkin next time ya kita bahas ya. Tapi itu Iya, ada iya, iya. ceritanya, itu ada Oke. runtutannya
dari Heeh. macam-macam lah di ceritanya. Nanti mungkin kita next time bisa Baik, bahas itu. baik. Saya Karena takut itu ini bungkus akan saja, kalau Bu. Ini sudah dibahas, 1 jam lebih ini. benar-benar ya. Jadi ya ini waktunya juga sudah cepat sekali berlalu bagaikan melesat seperti anak panah saja. Kita masih membutuhkan banyak bimbingan dari Pak Tim. Semoga di kedepannya kita masih berjodoh dan masih bisa mengundang Iya. Pak Tim kembali ya untuk membahas hal-hal yang lain. Terima kasih sekali Pak Timothy atas Makasih Bu. waktunya. Ya, oke, sip. Semoga Thank you, sehat thank you. selalu. Thank you Ya, ya. Bye-bye ya, thank semuanya. you. Ya, semoga bermanfaat dan selamat malam. Sampai jumpa Malam. lagi. Thank you. Thank you, Pak. Demikian acara ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan apabila ada kesilapan maupun kata-kata yang menyinggung perasaan. Semoga acara ini bermanfaat dan kita berjumpa lagi di acara selanjutnya. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Thank you.